Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video ini kita akan membahas bagaimana proses pembuatan palei atau katrol logam mulai dari bahan mentah hingga menjadi komponen presisi yang bisa dipasang di mesin. Baik, pada slide ini proses machining palei atau katrol logam. Di sini ada bahan mentah. Di sini kita mengetahui gimana sih cara membuat poros dari batang baja sampai jadi komponen besi. Yuk kita bahas dari awal sampai akhir. Sebelum masuk proses pembuatan palei, kita harus mengerti dulu apa sih itu palei. Jadi palei atau katrol adalah komponen mekanik berbentuk roda bundar dengan alur di bagian pinggirnya. Alur ini berfungsi sebagai jalur sabuk atau belt seperti V-belt atau timing belt yang digunakan untuk mentransmisikan tenaga putar dari satu poros ke poros lainnya. Oke, di slide ini kita bisa mengetahui bagaimana pengaplikasian palei dalam bidang mesin industri, kendaraan bermotor, pompa air, dan bisa juga dipakai di alat pertanian. Untuk pemilihan bahan baku itu sendiri, palei itu harus kuat ya, tahan lama dan sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Oleh karena itu, bahan baku yang digunakan harus memiliki sifat mekanik yang sesuai. Karena palei itu berputar dengan kecepatan tinggi dan harus bekerja tanpa selip, maka presisi dalam pembuatannya sangat penting. Di sini ada pemilihan bahan baku, masih dalam pemilihan bahan baku. Di sini ada aluminium. Kelebihan aluminium itu ringan, tahan korosi, dan mudah dibentuk. Untuk penggunaannya itu bisa digunakan untuk alat pertanian, kipas angin, atau mesin kecil. Sifatnya itu aluminium itu tidak sekuat baja, tetapi cocok untuk sistem kecepatan tinggi dan beban ringan. Yang kedua itu ada besi cor atau cast iron. Kelebihannya itu stabil secara dimensi, getaran rendah, dan biaya produksi lebih murah. Untuk penggunaannya bisa mesin besar yang tidak bergerak cepat seperti pompa atau blower. Sifatnya itu agak rapuh, tapi sangat cocok untuk bentuk palei besar. Yang ketiga itu ada baja karbon atau carbon steel. Kelebihannya itu dia itu memiliki sangat kuat, tahan aus, dan cocok untuk beban berat untuk putaran tinggi. Penggunaan dari bahan baku baja karbon ini sendiri bisa digunakan untuk mesin industri yang berat, peralatan konstruksi, dan sistem transmisi tenaga besar. Sifatnya itu mudah dikerjakan atau bisa disebut dengan machining. Bisa dilakukan heat treatment untuk meningkatkan kekerasan. Nah, kita masuk ke dalam bentuk bahan baku. Biasanya bahan datang dalam bentuk batang silinder atau round bar atau billet logam padat. Yang kedua itu ada ukuran diameter dan panjangnya disesuaikan dengan desain palei yang akan dibuat. Yang ketiga ada panjang potongan sedikit lebih besar dari palei, jadi biar ada toleransi untuk proses bubut. Selanjutnya ada tahap pemotongan. Untuk tahap pemotongan awal ini, bahan logam yang masih panjang dipotong terlebih dahulu menggunakan gergaji mesin seperti bandsaw atau alat pemotong otomatis. Potongan ini harus rata ya teman-teman, dan ukurannya tepat supaya bisa dijepit dengan kuat dan aman di mesin bubut saat proses selanjutnya. Pemotongan yang rapi juga membantu menjaga ukuran palei tetap akurat dan proses kerjanya itu menjadi lebih aman. Di
Di sini ada mesin. Setelah tahap pemotongan awal, si pale itu dilanjutkan dengan proses pembubutan atau bisa disebut dengan proses turning. Sebelum masuk ke dalam prosesnya, apa sih yang disebut dengan turning atau pembubutan? Jadi, turning atau pembubutan itu adalah salah satu proses utama dalam machining yang digunakan untuk membentuk bagian luar benda kerja yang berbentuk silinder. Proses ini dilakukan menggunakan mesin bubut atau bisa disebut dengan lathe machine. Nah, setelah mengetahui penjelasan mengenai pembubutan, untuk proses palenya itu sendiri, setelah bahan selesai dipotong, langkah berikutnya ada kan proses turning atau bisa disebut juga dengan pembubutan. Jadi, bahan itu dijepit pada mesin bubut, lalu diputar dengan kecepatan tinggi. Jadi sambil diputar itu, pahat bubut akan menyentuh permukaan logam dan mulai berbentuk bagian luar pale. Di tahap ini, kita bisa membentuk diameter luar, samping, bahkan membuat alur sabuk V-belt itu. Proses ini harus dilakukan dengan presisi tinggi agar pale bisa bekerja mulus dan tidak menyebabkan sabuk selip. Next, di sini setelah melakukan proses turning ada proses pengeboran atau bisa disebut dengan dedeling. Jadi proses drilling pada pale itu selesai dibentuk. Lanjut ke dalam tahap pengeboran. Pada bagian tengah pale, lubang ini berfungsi sebagai tempat masuknya poros sehingga pale dapat berputar bersama poros saat mesin beroperasi. Jika diperlukan, dilakukan proses rimming untuk memperhalus permukaan dalam lubang dan memastikan ukuran lubang lebih akurat. Pembuatan lubang tengah yang presisi sangat penting agar pale dapat terpasang dengan baik pada poros dan bekerja secara optimal. Jadi, setelah proses pengeboran atau drilling, kita masuk ke dalam proses key milling. Key milling itu sendiri yaitu mesin yang digunakan untuk membuat alur pasak pada benda kerja. Jadi, setelah lubang tengah pale selesai dibor, lalu dibuatkan alur pasak atau kita bisa dikenal dengan istilah KY. Alur ini juga dibuat menggunakan mesin Fries dengan memotong sebagian lubang kecil dari dinding dalam lubang pale. Fungsi utama keyway itu sebagai tempat untuk memastikan pasak atau key yang mengunci pale agar tidak selip pada poros saat berputar. Proses ini juga sangat penting untuk mentransfer tenaga secara efektif dari poros ke pale. Jika misalnya alur pasak tidak dibuat dengan tepat, maka pale bisa longgar dan menyebabkan kerusakan pada sistem transmisi. Oleh karena itu, ketelitian dan akurasi dalam proses milling ini sangat menentukan kinerja pale dalam jangka panjang. Oke, setelah melakukan tahapan prosesnya, selanjutnya itu ada finishing dan balancing. Proses akhir ini adalah finishing. Pale digerinda atau dipoles untuk menghaluskan permukaan, serta dilakukan balancing. Balancing penting banget agar pale tidak bergetar saat berputar cepat. Ini dilakukan dengan menambahkan atau mengurangi sedikit material di bagian tertentu. Pada proses ini bisa mencakup dalam pengaplasan ringan, pemolesan atau deburring, yaitu menghilangkan sisa-sisa tajam dari proses machining sebelumnya. Selain itu,
Jika diperlukan, palai bisa diberi perlakuan tambahan seperti pelapisan anti karat, pengecatan, atau heat treatment untuk meningkatkan ketahanan. Tujuan dari finishing ini adalah memastikan palai tidak hanya presisi dalam ukuran, tapi juga aman, awet, layak secara fungsional dan visual. Setelah tahapan ini selesai, palai siap dirakit ke dalam sistem mesin atau dikirim ke pengguna akhir. Setelah melakukan finishing dan balancing, kita masuk ke dalam quality control. Pada palai itu harus lolos dengan pengujian kualitas. Diperiksa ukuran diameternya, kedalaman alurnya, konsentrisitasnya, dan lubang porosnya. Untuk quality control ini bisa menggunakan alat ukur seperti kaliper, mikrometer, dan mesin balancing digunakan untuk memastikan standar produksi terpenuhi. Jadi, itu tadi proses lengkap pembuatan palai logam dari bahan mentah hingga menjadi produk yang siap digunakan. Proses ini menunjukkan pentingnya ketelitian dan presisi di dunia teknik. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video edukatif selanjutnya.